Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkah rahmat Allah lah sampai saat ini masih diberikan kita kesempatan hidup, sehat walafiat, bisa belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan waktu yang masih Allah izinkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda siswa SMP dimanapun berada, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, penyempurna puasa Ramadan kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustadz yakin Ananda sudah sangat sering mendengarkan pembahasan tentang zakat fitrah. Bahkan mungkin sudah banyak Ananda ini yang membayar zakat fitrah. Nah, mari kita lihat pembahasan kita tentang zakat fitrah. Ananda dirahmati oleh Allah, kita lihat dulu pengertian dari zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib dia nafkahi, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat fitrah dibayarkan satu kali dalam setahun pada bulan Ramadan. Inilah zakat fitrah yang biasa dibayarkan orang ketika bulan Ramadan. Zakat untuk membersihkan dirinya, menyempurnakan ibadah puasa Ramadannya. Itulah zakat fitrah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan sebesar 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok kita, 2,5 kilogram atau lebih kurang 3,5 liter. Kalau kita mengeluarkan beras, maka 3,5 liter beras. Nah, inilah kadarnya, inilah ukurannya, 2,5 kilogram atau sekitar 3,5 liter. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat ayat-ayat yang membicarakan tentang zakat. Nah, ini terutama zakat secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat keempat ayat 77. Quran surat An-Nisa ayat 77. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi zakat sangat penting sehingga didekatkan oleh Allah dengan salat. Salat amal ibadah penentu nasib manusia dunia dan akhirat, maka didekatkanlah oleh Allah dengan zakat. Maka ini menunjukkan bahwa zakat itu juga sangat penting, apalagi zakat fitrah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini perintah untuk mengeluarkan zakat. Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah perintah tegas untuk mengambil zakat dari orang-orang yang memang sudah layak, sudah seharusnya mengeluarkan zakat. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikut ini dalil khusus tentang zakat fitrah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'am min tamrin aw sa'am min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap muslim sebanyak 1 sok. Nah, 1 sok ini lebih kurang 3,5 liter kurma atau gandum, baik dia merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan. Jadi setiap orang yang Islam, muslim dia, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar 3,5 liter dari bahan pokok. Kalau di Mekah, Madinah, Arab Saudi, Mesir, umumnya mereka makanan pokoknya adalah gandum, ya, kurma dan gandum. Maka itu yang mereka keluarkan. Kalau di negeri kita tentu berupa beras, bahan pokok kita. Sekali lagi kadarnya adalah 1 sok. Ini istilahnya 1 sok. 1 sok itu lebih kurang 3,5 liter. Nah, inilah salah satu dalil dengan tegas. Inilah salah satu dalil yang tegas menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib, harus dikeluarkan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat, ya, syarat wajib dari zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh orang Islam. Jelas, ya, orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang tidak beragama Islam tentu tidak wajib. Yang kedua, ada dia, orangnya ada. Nah, apa maksudnya? Kalau dia masih dalam kandungan, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau lahir sebelum terbenam matahari pada penghujung bulan Ramadan. Kalau dia lahir di penghujung akhir bulan Ramadan, maka dia juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian berikutnya, syarat wajib zakat fitrah itu mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya, untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya pada malam hari Lebaran dan siang hari Idul Fitri. Jadi kalau ada saja makanan pokoknya lebih dia, maka wajib untuk zakat fitrah. Jadi inilah orang-orang yang wajib, syarat wajib zakat fitrah. Pertama Islam, yang kedua ada, yang ketiga mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok pada saat akhir Ramadan atau di awal Idul Fitri. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat rukun atau zakat fitrah, rukun dari zakat fitrah. Pertama tentu niat ikhlas lillahi ta'ala mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang akan membayarkan zakat. Kemudian ada mustahik. Mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat ada makanan pokok yang akan dibayarkan untuk zakat fitrah, baik kurma atau gandum atau beras di negeri kita. Kemudian takarannya sesuai, ukurannya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Nah, inilah diantara rukun dari zakat fitrah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada beberapa hukum, ya, hukum mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan waktunya. Yang pertama, zakat fitrah itu dihukum wajib. Kapan wajib? Mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan. Nah, itu sudah masuk hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, hukumnya sunnah jika setelah fajar tiba. Sunnah jika setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri.
waktu yang paling baik. Hukumnya sunat. Kemudian mubah, diperbolehkan, yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Diperbolehkan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hukumnya mubah. Yang kemudian makruh, jika sesudah sholat hari raya Idul Fitri. Sesudah sholat Idul Fitri sudah makruh. Kemudian haram, jika setelah terbenam matahari setelah hari raya Idul Fitri. Jadi inilah hukum-hukum mengeluarkan zakat fitrah, ya, berdasarkan waktunya. Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Penjelasannya silakan Anda baca lagi. Kapan dia wajib, kapan dia sunnah, kapan dia mubah, kapan dia makruh, kapan dia haram. Ananda dirahmati oleh Allah. Berikutnya ini, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Inilah orang-orang yang berhak. Ananda yang dirahmati Allah, mari kita lihat lagi 8 asnaf yang berhak menerima zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau untuk zakat fitrah biasanya lebih diprioritaskan kepada orang fakir. Ananda tahu siapa yang disebut fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan usaha. Hartanya tidak punya, usaha tidak punya karena kondisi tubuh yang tidak menunjang untuk bekerja, atau tidak ada orang yang menanggung kebutuhan hidupnya. Inilah orang fakir. Orang tidak punya usaha, tidak punya harta benda. Inilah si fakir. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi hasil perolehnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu disebut dengan miskin. Kemudian amil. Siapa amil? Amil adalah orang yang mengurusi zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan membagikan zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat. Kemudian riqab. Siapa riqab? Riqab itu adalah orang yang tidak punya hak untuk mengatur dirinya sendiri atau hamba sahaya. Kemudian gharim. Siapa gharim? Orang yang memiliki banyak hutang dan tak mampu bayar hutang. Kemudian fisabilillah. Siapa fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, berdakwah di jalan Allah, menempuh pendidikan, terutama pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian fisabilillah. Siapa fisabilillah? Adalah orang yang kehabisan ibnu sabil. Berikutnya adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak bertujuan untuk maksiat. Sekali lagi, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil, ya. Ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat. Kalau gharim, orang yang berjuang di jalan Allah. Riqab, orang yang memiliki banyak hutang, tak mampu membayar hutang. Kemudian mu'alaf, ya. Riqab itu adalah orang yang tidak punya hak untuk mengatur dirinya sendiri atau hamba sahaya. Sedangkan gharim, orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayar hutang. Inilah penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Tetapi ada yang menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwa
orang-orang yang mulai dari nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ini berhak menerima zakat jika dia berada dalam kondisi fakir atau miskin. Nah, ini ada pendapat seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya dia pengumpul zakat tapi hartanya banyak, dia kaya raya, tidak butuh harta zakat, maka dia tidak berhak menerima zakat. Termasuk juga mu'alaf, orang yang baru masuk Islam tapi dia kaya raya, tidak perlu dia menerima zakat. Nah, inilah penjelasan tentang asnaf 8 orang-orang yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ananda dirahmati oleh Allah, barangkali ini saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.